Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih maupun sholat witir Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang baik ini kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu senantiasa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita selalu senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan termasuk bagian dari kewajiban kita sebagai orang muslim, sehingga puasa Ramadan termasuk bagian dari rukun Islam yang harus kita lakukan. Maka ketika orang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, tentu punya kewajiban untuk mengganti. Meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan secara sengaja itu pun juga dosa besar. Bahkan seandainya puasanya diganti di hari-hari yang lain, maka keutamaannya tidak akan bisa menutupi atau menyamai dengan bulan suci Ramadan itu sendiri. Maka sayugjanya marilah kita selalu senantiasa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh mengharapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam etika kita berpuasa. Di antaranya kita harus selalu menjaga agar puasa kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal secara syar'i ibadah kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dengan cara kita menjauhkan dari perkara yang membatalkan puasa. Ketika orang itu membatalkan puasa dengan secara sengaja, itu ada beberapa kategori. Pertama, ketika dia meninggalkan ibadah puasa dengan secara sengaja, dia wajib mengqadha, mengganti puasanya. Sekaligus ada juga mereka wajib mengqadha dan wajib memenuhi kafarat ataupun denda. Ada kalanya ketika mereka meninggalkan puasa, mereka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ada kalanya ketika mereka meninggalkan puasa, tidak wajib mengqadha tapi wajib membayar fidyah saja. Yang pertama, ketika orang meninggalkan puasa secara sengaja atau membatalkan puasa secara sengaja, misalnya dia wajib mengqadha sekaligus membayar kafarat ataupun denda. Bagi siapa? Di antaranya orang yang membatalkan puasa di siang hari, mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri, itu yang dilakukan di siang hari ataupun menjelang antara fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, mereka melakukan secara sengaja. Maka kafaratnya satu, wajib mengqadha puasa itu sendiri. Yang nomor dua, wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa? Orang yang melakukan hubungan badan di siang hari ataupun di antara waktu puasa itu, satu, memerdekakan budak. Karena Indonesia tidak ada budak, maka diganti, mereka wajib mengganti, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Sungguh berat sekali ketika orang melakukan hal semacam itu di siang hari. Maka dari itu mari kita lawan nafsu kita. Kita puasa tidak hanya puasa badannya saja, tapi puasa qalbiyah pun juga harus kita tingkatkan. Yang nomor dua, ada kalanya mereka wajib mengqadha puasa dan juga wajib membayar fidyah. Fidyahnya kurang lebih umumnya dalam takarannya itu adalah 1 mud. 1 mud itu kalau diukur dalam kiloan itu kurang lebih 6,75 on atau 675 gram. Kalau bisa disempurnakan kurang lebih menjadi 1 kilo. Nah, orang yang meninggalkan puasa wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah itu ditujukan kepada siapa? Satu, ditujukan kepada orang yang hamil ataupun orang yang menyusui
mereka membatalkan puasa dikhawatirkan terhadap dirinya ataupun janinnya ataupun bayinya, sehingga ketika seorang ibu membatalkan puasa dengan alasan lil khauf terhadap dirinya ataupun janinnya, maka di belakangnya mereka wajib mengqadha puasanya dan wajib membayar fidyah. Tergantung fidyahnya ukurannya berapa hari mereka itu membatalkan puasanya. Maka dari itu, misalnya seorang ibu kok menyusui dikhawatirkan bayinya kurang asupan gizinya, ataupun orang hamil dikhawatirkan janinnya ataupun sang ibunya kok membatalkan puasa, di kemudian hari mereka wajib mengqadha puasa itu sendiri dan wajib membayar fidyah. Yang nomor 2, ada kalanya orang yang sakitnya itu di situ tidak ada harapan sembuh dan tidak sanggup berpuasa, tidak ada harapan sembuh dan tidak sanggup untuk berpuasa sampai mereka itu meninggal dunia, maka di situ dia hanya wajib membayar fidyah. Misalnya selama di bulan suci Ramadan ada orang yang sakit, mereka tidak mampu, betul-betul tidak mampu secara syar'i melaksanakan ibadah puasa, dan di situ tidak ada kesempatan untuk mengqadha, maka dirinya di situ menurut indal fuqaha hanya wajib membayar fidyah. Tetapi alangkah baiknya ketika mereka membayar fidyah harus ditunaikan, termasuk juga ketika mereka itu berpuasa. Orang yang sakit seandainya pun juga tidak mampu, tapi seandainya mereka ada kesempatan untuk mengqadha puasa, mereka sudah berpuasa sakit terus ada kesempatan untuk mengqadha tapi dia tidak mengqadha, maka dia pun juga wajib mengqadha dan sekaligus membayar fidyah. Termasuk juga orang tua renta yang sangat masyaqqah, mereka tidak mampu untuk berpuasa, sangat berat mereka melakukan puasa, maka dia tidak diwajibkan untuk puasa, tetapi mereka wajib membayar fidyah saja. Siapa yang wajib membayar? Karena orang yang sangat tua renta, yang wajib membayar adalah keluarganya. Karena kalau dulu anak menjadi tanggung jawab orang tua, tapi ketika orang tua sudah tidak berdaya, maka sekaligus yang menjadi tanggung jawab mengeluarkan fidyah adalah anaknya. Terus selanjutnya, orang yang wajib mengqadha dan membayar fidyah adalah orang yang mengakhirkan qadha di bulan suci Ramadan. Artinya mereka sudah punya hutang puasa waktu tahun lalu, ketika mereka mengqadha tidak selesai, masih punya hutang, maka hutangnya tetap wajib diqadha sekaligus hutang puasanya mereka wajib membayar fidyah. Kalau indal ulama ada yang mengatakan fidyahnya ada yang namanya 2 kali lipat, tapi indal fuqaha sekaligus ada yang manai ya tetap fidyahnya cukup sesuai dengan apa yang mereka tinggalkan. Maka dari itu kita pun juga harus menjaga semacam itu, karena kewajiban itu termasuk bagian dari kewajiban kita. Langsung ditujukan kepada siapa fidyah itu? Fidyah ataupun makanan yang orang meninggalkan puasa ditujukan kepada siapa? Hanya wajib ditujukan oleh fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memang khusus makanan orang miskin, termasuk juga orang fakir. Jadi ketika panjenengan ibu-ibu ataupun keluarga ada yang meninggalkan puasa dan dia wajib membayar fidyah, tolong fidyah itu hanya khusus disampaikan kepada orang fakir ataupun orang miskin. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah dijelaskan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah makanan khusus orang fakir ataupun orang miskin. Jadi seandainya ketika mereka mentasarufkan
kepada selainnya itu maka tidak diperbolehkan. Kok diberikan kepada 8 asnaf yang menerima zakat? Oh, tidak sah. Karena sahnya fidyah itu ditujukan dalam kategori orang yang fakir ataupun orang yang miskin. Seandainya diberikan, misalnya diberikan 8 asnaf, salah satu asnaf itu tidak boleh. Yang boleh hanya fakir ataupun miskin. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah yang berasal dari dendanya orang yang meninggalkan puasa itu dikhususkan kepada orang fakir ataupun orang miskin. Kapan waktu kita itu mengeluarkan fidyah? Bisa juga hari itu ketika mereka meninggalkan puasa, atau mereka memberikan fidyah setelah Ramadan, itu boleh. Jadi fidyah itu boleh dikeluarkan di bulan suci Ramadan saat mereka itu meninggalkan puasa, ataupun fidyah itu diberikan setelah usai Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.